Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Nurkolimah dari Program Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi SPSS. Adalah program aplikasi yang mempermudah kita untuk melakukan analisis statika. Di sini saya mencari video dari YouTube dan ngedubling dengan suara saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi SPSS dengan tahapan-tahapan. Pertama, menyusun pertanyaan kuesioner. A. Mengacu pada indikator atau dimensi variabel. B. Pertanyaan favorable dan unfavorable. C. Pilihan dan skor jawaban pertanyaan favorable dengan sangat tidak setuju skor pertama, tidak setuju skor kedua, tidak tahu skor 3, setuju skor 4, sangat setuju skor 5. Terus keempat adalah meminta persetujuan pembimbing. Kedua, membagikan kuesioner kepada responden atau sampel penelitian. Ketiga, membuat rekapitulasi jawaban. Terus kita buka Excel. Di sini kita buat tabulasi data di responden ini di dalam program Excel atau aplikasi Excel. Di sini sudah ada 1 sampai 40 peneliti dengan 3 variabel. Variabel pertama X1, variabel kedua X2, variabel ketiga yaitu Y. Sesuai dengan pertanyaan variabel. Di sini ada 8 pertanyaan untuk X1, X2 ada 9 dan X3 Y ada 7. Di sini kita akan mencari total dari X1, X2 dan Y. Maka dalam variabel X1 ini ada 7 soal kuesioner yang sudah kita temukan jawabannya. Di sini ada 40 kuesioner dari peneliti yang telah kita cari. Maka kita akan mencari total dari X1 sampai X8. Total X1. Dalam tabulasi ke program SPSS. Kita cari dulu total yang ada di dalam kuesioner ini. Kita cari totalnya dari responden sebanyak 40. Kita blok X1 sampai X8 ke bawah sampai 40 responden. Kita tambahkan, akan muncul semua jawabannya. Terus jangan lupa juga total dari X2. Maka kita blok semuanya, lalu kita tambahkan. Yang ketiga juga semuanya kita blok, lalu kita tambahkan juga. Sudah semua total X1, X2, total dari Y juga sudah kita temukan. Tinggal kita menginput data tabulasi ke program SPSS. Kita input data tabulasi dulu ke program SPSS. Kita buka dulu aplikasinya. Kita klik variabel view. Pada
Ini adalah tampilan awal dari program SPSS. Kita tadi variabel view, terus nama. Nah, nama X1 sampai X11 kita tulis di nama. Karena di dalam data Excel ada 8 pertanyaan kuesioner yang ada di X1, maka kita tulis di program SPSS juga sampai 8. X12, X13, X14, X15, X16, X17, X18, dan jangan lupa total pun kita harus menulisnya supaya tidak kelewatan dalam pencarian data di dalam program SPSS. Lalu kita lanjut pada program kedua, variabel kedua X2 atau kepercayaan di dalam responden tersebut. Di dalam X2 ini ada 9 item soal, jadi kita tulis seperti X1, X1, X2 1 sampai X2 9 kita tulis. Jangan lupa totalnya kita juga tulis. Yang ketiga, variabel ketiga kan ada Y, maka kita tulis juga, jangan lupa ditulis karena responden yang kita lakukan ada 40 jumlah dan 3 variabel, jadi jangan melupakan variabel yang ketiga. Kita tulis seperti cara yang X1 dan X2. Jangan lupa totalnya juga ditulis. Sudah kita input semua data tabulasi ke dalam program SPSS. Nah, di sini desimalnya nggak ada yang pecahan. Maka dalam program SPSS kita mengubah desimalnya menjadi 0. Semua kita ubah 0. Maka kita copy 2 sampai ke bawah, kita blok dan kita paste. Label, di dalam label di situ kita kosongin saja karena tidak atau nanti kepanjangan dalam kita mencari analisis data di situ. Values di seperti itu aja, nggak usah di neko-neko dulu. Nah, di dalam values, klik values itu ada kotak dialog. Pada bagian values kita tulis 1 yang maknanya 1 adalah sangat tidak setuju, disingkat dengan STS atau skor pertama sangat tidak setuju, maka kita tulis STS dan kita klik add. Yang kedua, skor kedua maknanya tidak setuju dan kita singkat dengan TS, kita tambah. Lalu skor ketiga adalah tidak tahu, maka kita singkat dengan TT, kita tambahkan. Skor keempat adalah setuju,
maka kita singkat S. Skor kelima adalah sangat setuju, maka kita singkat dengan SS. Lalu kita add dan kita klik OK. Kita copy semua, kita blok sampai ke bawah. Tapi kita berhenti dulu karena di totalnya jangan kita tulis. Kita paste. Karena dia bagian terakhir, maka kita remove semua. Nah, jadi total dari Y, maka kita kosongin. Kemudian kita memindahkan data variabel view ke data view yang ada di program SPSS. Di sini di data view sudah ada variabel-variabel yang kita isi tadi di variabel view. Maka tinggal kita copy paste saja yang di dalam data view di program SPSS. Maka kita buka Excel, semua kita copy. Kita paste di program SPSS. Paste, maka akan muncul semua data yang ada di Excel yang telah kita buat tadi pertama. Ada 40 responden, maka di Excel juga ada 40 responden. Maka tidak mengubah semua data yang ada di Excel di dalam program SPSS. Lalu kita save. Kemudian setelah kita save, kita akan melakukan atau memberi contoh analisis distribusi dalam data responden. Karena di dalam program SPSS itu banyak banget yang dapat kita gunakan di dalam program SPSS, apalagi dalam program statistika. SPSS singkatan dari statika Package for the Social Sciences. Jadi banyak statik yang dapat kita gunakan di dalam program SPSS ini. Nah, kita klik di analisis, lalu kita klik descriptive static, pilih frekuensi, lalu akan muncul seperti ini. Kita pindah ke variabel, tapi totalnya jangan kita ikut sertakan. Terus kita klik OK. Grafnya kita ganti di histogram. Continue, lalu klik OK. Kita tunggu sebentar. Nah, ini kan sudah ada banyak responden yang sudah kita cari tadi. Sesuai dengan X1 dengan skor TT, SSS dan total semua tuh ada. Totalnya cuma 40 responden. Di sini sudah ada skor sesuai dengan yang kita buat tadi, skor 1, skor 2, skor 3 sampai skor 5, sesuai yang kita buat di dalam program SPSS. Dan di bawah juga ada program histogram. Nah, ini histogramnya sesuai. Jadi
aplikasi PSPS ini sangat berguna untuk menanyakan responden atau kuesioner. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sedikitnya mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan dan yang kurang baik di dalam video ini. Saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.